Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-31, 30 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Anastasia Yuliani Alma dari Tangerang Selatan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Apa kabar? Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hari ini, pagi ini, dalam keadaan yang sehat dan segar bugar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini rasanya bukanlah bacaan yang asing lagi bagi kita. Bacaan ini tidak asing karena ada satu tokoh yang begitu lucu, begitu terkenal. Bahkan oleh anak-anak pun namanya sangat dikenali dengan mudah. Tokoh ini bernama Zakheus, dan ini ada lagunya yang anak-anak sangat senang kalau mendengarkannya. Lagunya kira-kira begini. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Zakheus ini dikenal sebagai kepala pemungut cukai yang kaya, namun berbadan pendek. Dan kalau kita seringkali berbicara tentang Zakheus, mau tidak mau kita pasti diingatkan lagi tentang bagaimana upaya kita untuk bertobat kepada Tuhan dengan menempuh cara-cara yang kreatif seperti yang pernah dilakukan Zakheus. Meskipun banyak orang menganggap bahwa cara-cara tersebut sebagai cara yang kurang sopan saat ingin menjumpai Yesus, namun hal ini terjadi karena Zakheus terdesak
oleh situasi dan kondisi yang terjadi padanya. Bayangkan, Bapak Ibu, Sakeus yang ingin melihat Yesus harus memanjat pohon, dan ini jelas tidak sopan secara etika. Namun orang yang mengalami keterbatasan seperti Sakeus melakukan hal itu sekali lagi karena terdorong oleh besarnya keinginan dari hatinya yang paling dalam untuk segera bertemu Yesus. Dan rupanya Yesus tidak lagi mempersoalkan cara yang dilakukan Sakeus. Namun Yesus lebih melihat ketulusan hati dari Sakeus yang sungguh-sungguh rindu untuk bertemu dengannya dan bahkan ingin mengenal Yesus secara lebih dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ingat bahwa Yesus itu lebih suka melihat kesungguhan hati daripada mempersoalkan hal-hal yang lahiriah. Maka ini yang harusnya menjadi refleksi besar dalam hidup kita. Apakah kita lebih banyak mengarahkan situasi hati kita kepada perkara-perkara Allah? Ataukah kita lebih banyak mengarahkan hati kita hanya kepada persoalan-persoalan duniawi kita yang biasa-biasa? Namun justru semua itu sering menghambat kita untuk tidak lagi mengutamakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita lihat Sakeus diterima Yesus sebagai keluarganya justru karena sikapnya yang terbuka, jujur, dan apa adanya. Sungguh tidak ada kemunafikan yang disembunyikan dalam hati Sakeus, sehingga saat Yesus berjumpa dengannya, Yesus mudah masuk dan tinggal di rumahnya, sekaligus tinggal di hatinya. Dan hal itulah yang membuat Sakeus cepat mendapatkan keselamatan baik jiwa dan raganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pagi ini sebenarnya kita pun telah mendapatkan tawaran dan peluang emas untuk mendapatkan rahmat keselamatan itu dalam hidup kita juga. Ingat bahwa kesempatan seperti itu tidak akan datang kedua kali dalam hidup kita. Pertanyaannya, lantas apa yang harus kita lakukan secepatnya? Secepatnya ya. Jawabannya sangat sederhana, Bapak Ibu. Jawabannya adalah, mari mulai saat ini jadikan Yesus yang terbesar di dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Caranya bisa kita praktekkan, yaitu marilah dengan penuh kejujuran dan keikhlasan kita percayakan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mempercayakan hati kepada Tuhan bukan berarti harus membuat kita menjadi orang yang fasik, yang menerima saja dan tidak bekerja apa-apa. Namun dari hari ke hari kita diajak untuk menjadi lebih aktif, menjadi lebih peka untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sendiri, dalam hidup sesama di sekitar kita, dan juga melalui alam yang ada di sekeliling kita. Kepekaan hati kita dapat kita rasakan manakala hati kita lebih sering mudah prihatin, kasihan, dan menuntut kita untuk segera melakukan sesuatu demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi keadilan, dan demi cinta pada sesama dan alam di sekitar kita. Orang yang hatinya peka tidak mungkin tinggal diam saat melihat saudaranya menderita. Bahkan saat melihat suasana di sekitar kita menjadi kotor dan rusak, orang yang hatinya peka akan mudah peduli, bahkan ringan tangan dan tulus untuk melakukan
segala macam kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, mari kita bersatu hati. Mari kita berteguh iman dengan menjadikan Yesus selalu lebih besar dari dalam hidup kita. Sehingga kita yang hari ke harilah menjadi semakin kecil. Supaya dengan kecilnya kita, Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi alat di tangannya. Dan ini akan memungkinkan Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan disemangati oleh Roh Kristus, kita menjadi orang-orang yang mampu mewujudkan pertobatan kita dengan tindakan yang kreatif. Kita disebut orang-orang yang bertobat karena kita tiap hari sudah diingatkan untuk tetap dekat dengan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Mungkin dengan peristiwa-peristiwa kecil di sekitar kita. Mungkin dengan pengalaman kita bergaul dengan sesama. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman pahit yang akhirnya menyadarkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Disitulah kita dipanggil menjadi orang yang bertobat. Dengan menjadi orang yang bertobat, kita mampu menghadirkan Tuhan dimanapun kita diutus melalui sikap, kata, dan tindakan kita. Dengan cara itulah, panggilan kita sebagai orang yang bertobat, orang yang dipilih akan semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inilah pesan Injil yang hari ini disampaikan kepada kita. Marilah kita jadikan Yesus lebih besar dalam hidup kita. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dan marilah kita ungkapkan seluruh kerinduan hati kita untuk makin dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semoga renungan kita pada hari ini, permenungan kita, dan ajakan Tuhan dalam hidup kita menjadikan kita sebagai manusia yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Tuhan memberkati.